Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Sri Handayani TTM, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi terkait manajemen dakwah yang dimananya menjadi salah satu tugas final mata kuliah manajemen dakwah itu sendiri. Jadi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu terkait pengorganisasian dakwah. Jadi pengertian dari pengorganisasian dakwah itu ialah pengorganisasian merupakan dasar dari manajemen dilaksanakannya untuk dan mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan termasuk unsur manusia sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan sukses. Nah, dakwah merupakan menyeru, mengajak, memanggil ke jalan yang benar. Kemudian dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian dakwah itu merupakan cara koordinasi untuk menghimpun dan mengatur sumber daya manusia yang dimiliki ke dalam suatu kerangka struktur dan hubungan menurut pola tertentu, sehingga dapat melakukan kegiatan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dalam pengorganisasian dakwah itu ada yang namanya bentuk-bentuk organisasi dakwah. Nah, di mana bentuk-bentuk organisasi dakwah ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama ada spesialisasi kerja. Manajemen spesialisasi kerja diartikan sebagai tingkat kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan yang ditekuninya. Dan tugas-tugas organisasi dibagi menjadi pekerjaan-pekerjaan terpisah atau pembagian pekerjaan. Yang kedua ada departementalisasi dakwah. Setelah unit kerja, dakwah dibagi-bagi melalui spesialisasi kerja, maka selanjutnya diperlukan pengelompokan pekerjaan-pekerjaan yang diklasifikasikan melalui spesialisasi kerja, sehingga tugas yang sama atau mirip dapat dikelompokkan secara bersama-sama sehingga dapat dikoordinasikan. Selanjutnya ada rantai komando. Nah, rantai komando ini adalah sebuah garis wewenang yang tidak terputus yang membentang dari tingkat atas organisasi terus sampai tingkat paling bawah dan menjelaskan hasil kerja dakwah departemen masing-masing. Selanjutnya ada rentang kendali. Nah, rentang kendali ini merupakan konsep yang merujuk pada jumlah bawahan yang dapat disupervisi oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Kemudian ada sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi diartikan sebagai kadar sampai di mana pengambilan keputusan terkonsentrasi pada hierarki wewenang formal. Nah, sementara desentralisasi itu sendiri ialah pengertian terbaik dalam artian pengalihan wewenang untuk membuat keputusan ke tingkat yang lebih rendah dalam suatu organisasi. Selanjutnya yang terakhir ada formalisasi dakwah. Nah, formalisasi dakwah adalah sejauh mana pekerjaan atau tugas-tugas dakwah dalam sebuah organisasi dakwah dilakukan dan sejauh mana tingkah laku, skill dan keterampilan para dai dibimbing dan diarahkan secara prosedural oleh peraturan. Jadi itu tadi dari bentuk-bentuk dari pengorganisasian dakwah. Selanjutnya masuk pada desain pengorganisasian. Nah, di mana desain pengorganisasian ini ada organisasi yang mekanistik. Struktur organisasi mekanistik adalah sebuah struktur organisasi yang tercirikan oleh spesialisasi yang tinggi, departementalisasi yang luas, rentang kendali yang sempit, normalisasi yang tinggi, jaringan informasi yang tertulis, dan partisipasi yang kecil dalam pengambilan keputusan dan pekerja di bawahnya. Selanjutnya ada organisasi organik. Nah, organisasi organis ini adalah struktur organisasi yang pengorganisasiannya yang sangat adaptif dan fleksibel. Jadi spesialisasi kerja yang sedikit, formalisasi yang minimal, dan supervisi langsung terhadap pekerja senior.
Kemudian selanjutnya ada strategi dan struktur dakwah, di mana struktur organisasi dakwah adalah sarana untuk menolong pada manajer dakwah dalam mencapai sasaran. Karena sasaran dakwah dirumuskan dari strategi organisasi, strategi struktur dalam organisasi dakwah difokuskan pada unsur sebagai berikut. Nah, di mana ada yang pertama ada inovasi. Inovasi para pelaku dakwah yang akan mencerminkan usaha organisasi untuk mengejar inovasi itu menghadapi mad'u. Yang kedua ada minimalisasi. Biaya yang mencerminkan usaha biaya organisasi untuk melakukan pengendalian biaya secara ketat dalam aktivitas dakwah. Selanjutnya ada komunikasi dan desain, di mana pengorganisasian dakwah menggunakan teknologi informasi sangat mempengaruhi cara anggota organisasi dakwah dalam berkomunikasi, menyampaikan informasi, dan dalam menyampaikan aktivitas mereka. Yang terakhir ada tujuan pengorganisasian. Nah, pada dasarnya tujuan dari pengorganisasian dakwah adalah membagi kegiatan-kegiatan dakwah menjadi departemen-departemen dan tugas-tugas yang terperinci dan spesifik. Yang kedua ada membagi kegiatan dakwah serta tanggung jawab berkaitan dengan masing-masing jabatan atau tugas dakwah. Yang ketiga ada mengkoordinasikan berbagai tugas organisasi dakwah, mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan dakwah ke dalam unit-unit, membangun hubungan di kalangan dai, baik secara individual, kelompok, dan departemen. Kemudian ada menetapkan garis-garis wewenang formal. Selanjutnya yang terakhir ada mengalokasikan dan memberikan sumber daya organisasi dakwah dapat menyalurkan kegiatan-kegiatan dakwah secara logis dan sistematis. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.